Di antara dari kalian ini ada yang dapat info nggak soal bocoran soal besok? Adakah? Gak ada sih, Pal. Hmm. Tak kei soal C2 lah. Kenapa? Soalku nggak ya soal. Suaraku muncul nggak? Muncul dia. Muncul. Yo, bentar. Sabar. Oke. Oke, sambil nunggu. Coba dari mana? Dari awal. Ya. Jadi besok kuisnya itu cuman NMRH. Ya. Terus senyawa yang keluar itu cuman ada 3 tipe. Senyawa alifatik, terus aromatik sama campuran. Grup. Grup apa ini? Ya. Grup cek. Latihan sih, bukan soal bocoran sih. Ya udah. Nah, apa tadi? Nah, untuk yang alifatik ini kan artinya adalah rantai lurus. Rantai lurus itu ada 2. Ada yang alkana. Alkana itu rantainya jenuh, sama ada yang rantai ikatan lengkap, alkena. Nah, pertama-tama biar fasih itu nanti per soal itu ada yang namanya rumus molekulnya. C9H10O gitu. Nah, dari ini harus bisa langsung nentuin DBE-nya. Nah, sembarang mau pakai apa, ya. Yang penting udah ketahuan nanti. Ini kayaknya 88 min 18 min 10 bagi 2. 8 bagi 2, 4. Nah, atau DBE. Oke. Nah, oke, terus ini NMR itu sumbu X-nya adalah pergeseran kimia, ya. Simbolnya delta, satuannya ppm. Nah, pergeseran kimia tuh umumnya dibagi jadi 3. Jadi 3 apa ya? Ada daerah. Ya, jadi sekali lagi semakin ke kanan itu artinya semakin shielding. Terus penomorannya itu dari kanan itu 0, lanjut ke kiri 1, 2, dan seterusnya. Nah, oke. Ini 10 gitu ya. Dibagi 3 daerah. Daerah yang pertama tuh yang paling kanan, dari 0 sampai 6 lah gitu, sampai 6. Itu daerah alifatik. Apa nih? Artinya, tiap sinyal yang muncul di sini, apapun itu bentuknya, itu artinya sinyal dari proton alifatik. Nah, ini daerah 1. Nah, yang daerah kedua ini adalah aromatik.
daerah 2. Nah, sisanya yang paling kiri, ya itu cuman apa ya, proton-proton yang paling ter-de-shielding. Kiri aja biasanya. Jadi panah ke kiri semakin de-shielding. Oke. Terus apa lagi ya? Ini. Nah, untuk yang daerah 3 itu munculnya kebanyakan di daerah 9 sampai 14 ppm. Nah, munculnya tuh sinyal sebagai sinyal singlet. Nah, kalau udah singlet itu udah pasti sinyalnya adalah dari proton yang berasal dari karbonil. Nah, bisa aldehid, bisa karboksilat dan teman-teman lainnya. Terus di yang aromatik, yang daerah 2 itu kesepakatannya daerah 7,26 cc. Lebih dari 7,26 ya. Merah aja. 7,26 ppm. Nah, jadi senyawa yang lebih dari 7,26 ppm itu udah termasuk ke daerah aromatik. Oke. Nah, terkadang ada yang protonnya tuh aromatik, cuman dia berada di range sebelum 7,26. Itu tergantung sama substituennya. Ya, jadi aromatik itu benzena yang paling banyak digunakan ya, yang paling banyak di keluar. Nah, kalau substituennya tuh satu misalkan, terus dia sifatnya EWG atau penarik elektron kayak NO2 ini, terus bandingin sama yang karbonil biasa. Ya, ini. Nah, untuk yang NO2 ini ya, senyawa yang dengan NO2 itu nanti tiap proton yang ada di sini itu akan muncul di se di atas 7,26 ppm itu semua protonnya. Nah, kalau yang gugus EWG-nya seperti ini, aldehid itu lebih lemah, efek buat narik elektronnya, efek EWG-nya lebih lemah, itu cuman pada proton ortonya saja yang lebih dari 7,26. Oke, itu aja. Nah, sama satu lagi ya, kalau benzenanya itu mengikat EDG atau misalkan nih OH. Nah, nanti tiap protonnya itu akan muncul di kurang dari 7,26. Oke. Nah, ini kalau satu substituen. Gimana kalau dua? Contohnya, kalau dua-duanya misalkan dua-duanya ada OH gini dua.
Dua-duanya ini ada EDG atau pendonor elektron. Ya, jadinya ya keduanya itu saling mendukung. Jadi ya ini tetap nilainya adalah kurang dari 7,26 ppm. Nah, tapi kalau misalkan substituennya itu beda, yang satunya EDG, satunya itu penarik elektron EWG, yang dilihat itu adalah yang EWG. Contohnya seperti apa lagi ya? Ini aja deh. Oke. Nah, karena di sini ada NO2, meskipun si benzenanya itu nggak cuma mengikat NO2, jadi ngikatnya juga mengikat OCH3 yang mana itu sifatnya EDG, ya. Jadi tetap protonnya ini sama ini, ya, itu nanti muncul di atas 7,26. Kenapa? Soalnya yang berpengaruh buat munculnya proton tuh cuman EWG. Jadi keberadaan EWG itu sangat berpengaruh ke munculnya proton di spektrum. Oke. Nah, terus gimana? Protonnya tuh berapa biji yang muncul? Kalau pada alifatik, oke, dari alifatik dulu. Alifatik gampang, Miss. Langsung aja ke aromatik ya. Nah, aromatik itu misalkan kalau polosan tuh cuman satu proton yang muncul, nggak usah dibahas. Nah, kalau yang misalkan satu substituen, contohnya eh aldehid gitu ya. Nah, di sini tipe dari benzenanya adalah benzena monosubstitusi. Oke, kalau monosubstitusi itu udah ada kesimpulan secara kesepakatannya. Jadi munculnya tuh ada 3 kemungkinan. Yang pertama munculnya adalah 3, 2, terus 1, 2, 2, 1. Tadi 1, 4, 6 dong. Terus yang terakhir 5 langsung. Jadi apa ini? Jadi misalkan ini kan di benzenanya ada 1, 2, bentar, ada 1, 2, 3, 4, 5 proton. Nah, ke-5 proton tuh bisa ada 3 kemungkinan keluarnya di spektra. Yang pertama, munculnya tuh 3 proton jadi dia triplet, terus 2 gitu. Iya, kayaknya gitu. Terus kemungkinan yang kedua adalah 1, 2, 2, 1. Kemungkinan yang ketiga adalah 5 atau dia multiplet. Jadi, kalau di spektranya itu ada pola-pola seperti ini, curiganya adalah itu adalah benzena monosubstitusi. Nah, oke, itu kalau monosubstitusi. Terus kalau yang disubstitusi, itu cuma ada satu doang kemungkinannya. Kemungkinan, konfigurasinya itu adalah 1,4. Jadi posisi substituen 1 ada yang nomor 1 gini, misalkan apa ya, nomor 2 lagi yang lain, ester. Terus yang di bawahnya misalkan NH2. Nah, jadi ini termasuk ke benzena disubstitusi. Oke. Nah, cara memprediksinya itu ini dilihatnya ya, ada 2 substituen. Yang NH2 itu adalah EDG. Yang ini ester OCH3 itu adalah yang EWG. EWG. Nah, yang berpengaruh ke letak dari proton aromatik itu adalah yang EWG.
Jadi sekalinya ada EWG, ya kayak gini, ya berarti nanti proton aromatiknya itu ada di lebih dari 7,26 ppm. Jadi ini pasti letaknya 4, 5, 6, 7, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Letaknya di daerah sini protonnya. Kayak gimana bentuknya? Ya. Jadi untuk memprediksi protonnya tuh aromatik. Itu mirip dengan proton pada alifatik. Jadi konsep lingkungan itu masih berlaku, ya. Jadi gini, yang pada ester itu sebelahnya adalah posisi orto di sini ya. Itu protonnya tuh identik secara region dari protonnya. Ya, jadi proton yang kiri, H yang kiri ini dia berada dari orto dari ester dan meta kepada NH2. Begitu juga dengan proton yang kanan. Dia orto dengan ester dan dia meta pada NH2. Jadi, dengan kata lain, kedua proton tersebut adalah proton yang identik. Jadinya, nanti puncaknya akan satu, ya. Atau ini ada sumbu simetrisnya gitu ya. Gini. Jadi bagian kiri sama kanan itu sama. Jadinya untuk proton aromatik itu ada 2 proton. Ya. Jadi nanti yang muncul di lebih dari 7,26 itu ya cuman mendua. Nah, untuk multiplisitasnya gimana? Hmm, Oke. Sebenarnya kalau multiplisitas itu gini, di proton yang kiri ya, itu dia hubungannya adalah atau tetangganya. Di orto sini ada proton, di meta juga proton. Oke, jadi tiap proton itu akan mengkopling dirinya sendiri jadinya. Satu proton ya, jadi 1 N+1 jadinya doblet, jadi 2 karena satu proton. Oke, jadi di orto ada 1 jadi doblet orto. Terus di meta ada 1 lagi berarti doblet meta. Nah, berhubung ini ada 2 ya, maksudnya protonnya identik kiri sama kanan. Jadinya si metanya ini nggak muncul, cuman muncul yang doblet orto. Ya, dengan kata lain nanti untuk yang 1,4 itu munculnya adalah 1, ini cuman doblet. Nah, itu. Oke. Jadi benzennya cuman 3. Dia kalau nggak monosubstitusi, kemudian yang kedua disubstitusi, yang ketiga
Trisubstitusi. Nah, untuk yang 3 substituen itu cuman dibatasi sistem ABX. Sistem ABX tuh gini, 3 substituen tapi konfigurasinya tuh yang pertama nggak harus di atas sih, cuman gini, cuman 2 substituen tuh sebelah-sebelahan ini sama ini sebelahan, sisanya itu ada di ujung di para di sini ya. Itu adalah sistem ABX. Nggak harus seperti itu, bisa dibolak-balik. Nah, oke. Nah, tadi yang disubstitusi itu munculnya 2 proton. Ya, nih. Salah. Nah, kalau yang trisubstitusi nanti munculnya, ya udah tebak sendiri, 3 proton. Kenapa 3? Soalnya ya karena di benzenanya cuman tersisa 3 hidrogen doang. Dan ketiga-tiga atom hidrogennya itu berada di lingkungan yang berbeda. Jadi ya mereka muncul dewe-dewe. Hmm, oke, ya udah. Suara apa tuh? Oh, ini nggak premium dah. Nggak pakai akun UNER. Kamu udah lulus atau gimana? Akun UNER udah habis ini gimana sih? Padahal jimit loh. Landa iku kudu akun Uner anjir. Enggak, ini soalnya pakai punya orang lain bukan saya. Wes. Ya wes, masih ada waktu bentar-bentar. Nah, ya, jadi yang terakhir tuh benzena dengan 3 substituen namanya trisubstitusi. Substitusi Bu Susi tenggelamkan laut laut kapal 4, 6, 8, 10, 12, 11. Oke, ini range-nya ya. Nggak usah. Oke, munculnya 3 proton nanti. Ya, 3. Ya ada 3. Untuk multiplisitasnya itu bergantung. Ya, tinggal dilihat aja sih. Jadi gini, misalkan proton yang kanan ini ya, dia ada tetangga. Jadi yang dihitung tuh cuma tetangga orto sama meta. Yang para tuh gak diajak. Kenapa? Ya kalau biar gampangnya, nilai J coupling ya.
Kalau ortho tuh nilai J couplingnya berapa? Berapa coba? Ortho tuh 6 sampai 8. Jadi gede. Ya. Apa tuh 6 sampai 8? Jadi gini. Sinyal itu gini. Ya. Kalau doblet berarti kan gini. Set gini. Ya, jadi ada sedikit pemisahnya. Nah, semakin gede ininya gap antara puncak satu dengan puncak yang lainnya itu adalah artinya J couplingnya makin besar. Ini. Oke. Ini gapnya makin besar artinya J couplingnya gede. Jadi yang kiri ini misalkan gapnya kan kecil jaraknya. Misalkan 2 Hz nih. Nah, yang gede ini gapnya dia artinya 10 Hz. Nah, kalau ortho dia gapnya gede 6 sampai 8 Hz. Kalau meta kecil, lebih kecil lagi. Sekitar 2 sampai 4 Hz. Nah, kalau para itu paling kecil 0 sampai 1. Nah, karena 0 sampai 1 ini jadi di apa sih? Bahasa Indonya apa? Bahasa Indonya di negligible. Dihiraukan. Nah, jadi yang cuman diamati adalah proton dari ortho sama meta. Ya, jadi kalau kita ngamatin yang sini yang merah, dia ada ortho nggak ada. Nggak ada proton ortho dia nggak ada. Dia cuman ada proton meta. Ada 1 proton meta. Nah, jadi 1 dia. N+1, N-nya sama dengan 1 tadi. Jadi 1 tambah 1 cuma dengan 2, jadinya doblet. Doblet apa? Doblet meta. Oke. Aduh, ini doblet meta. Langsung aja, berarti yang ini doblet meta juga, yang ini doblet ortho, doblet meta. Nah, ini sama-sama doblet meta. Ya emang sama, tapi ya nanti posisinya aja yang beda. Nanti yang doblet meta yang kanan ini tuh posisinya lebih ke kiri daripada yang ini. Ya udah. Oke, wis. Aromatik. Aromatik gampang. Ganti ini sih, ganti link baru dulu lu. Ganti link baru.